Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu terus tersingkap bagi hidup kami. Berbicaralah terus bagi kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman. Amin. Bagian firman Tuhan Matius pasal 26 ayatnya yang ke-33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Demikian jauh firman Tuhan. Saudara, pastikan setiap kita izinkan firman bekerja dalam hidup kita. Ketika firman membersihkan hidup kita, firman menata hidup kita, firman mengatur seluruh perjalanan kehidupan kita, maka saya percaya ketika firman bergerak hebat dalam hidup kita, maka pasti apa yang kita katakan itu mampu kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Contoh, ada banyak orang berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, tapi kenyataan ketika dia diperhadapkan dengan tantangan persoalan, dia tidak percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang berkata bahwa saya cinta akan Tuhan, tetapi ketika ada situasi-situasi sulit, terkadang dia tidak bisa untuk hidup cinta akan Tuhan. Nah, terkadang apa yang dikatakan orang itu tidak bisa sesuai dengan apa yang dia imani. Mengapa demikian? Karena saya katakan firman itu penting bagi setiap kita. Karena firman tidak ada di dalam hidup setiap orang, maka firman Tuhan itu tidak menjadi kekuatan bagi setiap orang. Ingat saudara, Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup manusia, membuat manusia itu kuat bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam hidupnya ini keluar. Oleh karena itu, bagaimana supaya di dalam hidup kita ini kuat? Firman harus limpah dalam hidup kita. Sehingga ketika firman itu limpah dalam hidup kita, saya percaya apa yang kita katakan itu kita bisa mempertanggungjawabkannya. Apa yang kita katakan itu bisa kita melakukannya dalam hidup kita. Kalau saudara belajar lewat bacaan firman Tuhan, siapa Petrus? Saya percaya saudara akan tahu siapa ini Petrus sendiri. Dikatakan Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi Alkitab berkata, kalau kita baca kisah Petrus selanjutnya, Petrus termasuk orang yang juga memiliki iman yang goncang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita tidak berkata lain, melakukan yang lain? Marilah kita belajar untuk membangun hidup kita terus dengan firman. Izinkan firman terus bergerak hebat dalam hidup kita, supaya apa yang kita perkatakan itu sesuai dengan kehidupan kita. Ada banyak orang berkata bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan hebat, padahal nanti sesudah itu dia sendiri tidak bisa merasakan kehebatannya Tuhan. Dia tidak bisa merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa, padahal tadi dia katakan Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Nah, jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Pastikan saudara dan saya memiliki kehidupan yang terus dibangun dengan Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang terus taat setia kepada Tuhan, supaya apa yang kita katakan itu bisa kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita sesuai dengan hidup kita. Supaya jangan ada istilah seperti orang berkata, latihan lain, main lain. Pastikan apa yang kita latih, itulah yang kita main dalam kehidupan kita. Kalau saudara katakan saudara percaya Tuhan, pastikan di tengah tantangan situasi, saudara akan tidak lemah, tapi saudara akan menjadi kuat menghadapi tantangan dan situasi saudara. Supaya saudara katakan, ya namanya juga manusia, jadi bagaimana kalau tidak khawatir? Kita tidak katakan seperti itu, karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami, sehingga apa yang kami katakan itulah yang kami alami dan kami tunjukkan, kami lakukan dalam sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami dapat menjadi contoh teladan dari kebenaran firman yang kami perkatakan dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.